Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat melaksanakan pembelajaran daring pada pagi hari ini. Sekarang kita akan melanjutkan bab tentang aliran ilmu kalam, yaitu aliran Qadariyah, aliran Mu'tazilah, aliran Asy'ariyah, dan aliran Maturidiyah. Yang pertama yaitu aliran Qadariyah. Pengertian Qadariyah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu qadaro yang bermakna kemampuan dan kekuatan. Sedangkan secara terminologi adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Allah. Aliran ini lebih menekankan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Jadi, aliran Qadariyah ini berpendapat bahwa setiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya, dan ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Selanjutnya yaitu doktrin ajaran aliran Qadariyah. Menurut Dr. Ahmad Amin dalam kitabnya Fajrul Islam, menyebutkan pokok ajaran Qadariyah sebagai berikut. Yang pertama yaitu orang yang berdosa besar itu bukanlah kafir dan bukanlah mukmin tapi fasik, dan orang fasik itu masuk neraka secara kekal. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan amal perbuatan manusia, melainkan manusialah yang menciptakannya. Karena itulah maka manusia akan menerima pembalasan baik surga atau segala amal baiknya, dan menerima balasan buruk sisa neraka atas segala amal perbuatannya yang salah dan dosa. Karena itu pula, maka Allah berhak disebut adil. Yang ketiga yaitu kaum Qadariyah menyatakan bahwa Allah itu Maha Esa atau satu. Yang keempat yaitu kaum Qadariyah berpendapat bahwa akal manusia mampu mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, walaupun Allah tidak menurunkan agama. Sebab segala sesuatu yang ada memiliki sifat yang menyebabkan baik atau buruk. Selanjutnya yaitu tokoh aliran Qadariyah. Menurut Ahmad Amin, ada sebagian pakar teologi yang mengatakan bahwa Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Ma'bad al-Juhaini dan Gilan ad-Dimashqi sekitar tahun 70 Hijriah atau 689 Masehi. Yang kedua yaitu aliran Mu'tazilah. Pengertian aliran Mu'tazilah yaitu Mu'tazilah berasal dari kata i'tizal yang artinya memisahkan diri. Mu'tazilah adalah salah satu aliran pemikiran dalam Islam yang banyak terpengaruh dengan filsafat barat, sehingga cenderung menggunakan rasio sebagai dasar argumentasinya. Munculnya aliran Mu'tazilah ini sebagai respon persoalan teologis yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah akibat adanya peristiwa tahkim. Golongan ini muncul karena mereka berbeda pendapat dengan golongan Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian status kafir kepada yang berbuat dosa besar. Selanjutnya doktrin ajaran aliran Mu'tazilah. Yang pertama yaitu Al-Tauhid atau keesaan Allah. Ini merupakan inti akidah mazhab mereka dalam membangun keyakinan tentang mustahilnya melihat Allah di akhirat nanti. Dan sifat-sifat Allah itu adalah substansi zatnya sendiri serta Al-Quran adalah makhluk. Yang kedua yaitu Al-Ad, keadilan Tuhan. Yang ketiga yaitu Al-Wa'ad wa Al-Wa'id, janji dan ancaman. Al-Wa'du wal-Wa'id, janji dan ancaman bahwa wajib bagi Allah untuk memenuhi janjinya
bagi pelaku kebaikan agar dimasukkan ke dalam surga, dan melaksanakan ancamannya bagi pelaku dosa besar walaupun di bawah syirik agar dimasukkan ke dalam neraka kekal abadi di dalamnya, dan tidak boleh bagi Allah untuk menyelisihnya, karena inilah mereka disebut dengan wa'idiyah. Yang keempat yaitu al-manzilah bain al-manzilatain, posisi di antara posisi. Yang terakhir yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, dengan berpegang kepada Quran surah Ali Imran ayat 104 dan Quran surah Luqman ayat 17, seperti halnya golongan lain bahwa perintah untuk berbuat baik dan larangan untuk berbuat jahat adalah wajib ditegakkan. Dalam pandangan Mu'tazilah, dalam keadaan normal pelaksanaan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar itu cukup dengan seruan saja, tetapi dalam keadaan tertentu perlu kekerasan. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah. Di antaranya yaitu Wasil bin Atha, Abu Huzail al-Allaf, Al-Nazam, Abu Hashim al-Jubai. Yang ketiga yaitu aliran Asy'ariyah. Pengertian Asy'ariyah adalah sebuah paham akidah yang dinisbatkan kepada Abul Hasan al-Asy'ari. Nama lengkapnya ialah Abul Hasan Ali bin Ismail bin Abi Bashar, Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah Amir bin Abi Musa al-Asy'ari. Al-Asy'ariyah yang semulanya berpaham Mu'tazilah akhirnya berpindah menjadi ahli sunnah. Munculnya kelompok Asy'ariyah ini tidak lepas dari ketidakpuasan sekaligus kritik terhadap paham Mu'tazilah yang berkembang pada saat itu. Kesalahan dasar Mu'tazilah di mata Al-Asy'ari adalah bahwa mereka begitu mempertahankan hubungan Tuhan manusia, bahwa kekuasaan dan kehendak Tuhan dikompromikan. Selanjutnya yaitu doktrin ajaran aliran Asy'ariyah. Yang pertama yaitu sifat-sifat Tuhan. Menurutnya Tuhan memiliki sifat sebagaimana disebut di dalam Al-Quran, yang disebut sebagai sifat-sifat yang azali, qadim dan berdiri di atas zat Tuhan. Sifat-sifat itu bukanlah zat Tuhan dan bukan pula lain dari zatnya. Yang kedua yaitu Al-Quran. Menurutnya Al-Quran adalah qadim dan bukan makhluk diciptakan. Yang ketiga yaitu melihat Tuhan. Menurutnya Tuhan dapat dilihat dengan mata oleh manusia di akhirat nanti. Yang keempat, perbuatan manusia. Perbuatan manusia diciptakan Tuhan, bukan diciptakan oleh manusia itu sendiri. Yang kelima yaitu keadilan Tuhan. Menurutnya Tuhan tidak mempunyai kewajiban apapun untuk menentukan tempat manusia di akhirat, sebab semua itu merupakan kehendak mutlak Tuhan, sebab Tuhan Maha Kuasa atas segalanya. Dan yang terakhir yaitu Muslim yang berbuat dosa. Menurutnya yang berbuat dosa dan tidak sempat bertobat di akhir hidupnya tidaklah kafir dan tetap mukmin. Selanjutnya tokoh aliran Asy'ariyah diantaranya yaitu Abu Hasan al-Asy'ari, Imam Ghazali, Imam Fakhrur Razi, Abu Ishaq al-Isfirayini, Abu Bakar al-Bakilani, dan Abu Ishaq asy-Syirazi. Yang keempat yaitu aliran Maturidiyah. Pengertian Maturidiyah adalah aliran pemikiran kalam yang berpegang pada keputusan akal pikiran dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syara'. Sebaliknya, jika hal itu bertentangan dengan syara', maka akal harus tunduk kepada keputusan syara'. Aliran Maturidiyah lahir di Samarkand pertengahan kedua dari abad 9 Masehi. Pendirinya adalah Abu Mansur Muhammad ibnu Mahmud al-Maturidi di daerah Maturid, Samarkand untuk melawan mazhab Mu'tazil. Doktrin ajaran aliran al-Maturidiyah diantaranya yaitu
1. Akal dan wahyu. Al-Maturidi dalam pemikiran teologinya berdasarkan pada Al-Quran dan akal. Akal banyak digunakan karena dipengaruhi oleh mazhab Imam Abu Hanafi. Yang kedua yaitu perbuatan manusia. Perbuatan manusia adalah ciptaan Allah, karena segala sesuatu dalam wujud ini adalah ciptaannya. Mengenai perbuatan manusia, kebijaksanaan dan keadilan kehendak Allah mengharuskan manusia untuk memiliki kemampuan untuk berbuat ikhtiar agar kewajiban yang dibebankan kepadanya dapat dilaksanakan. Yang ketiga yaitu kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Allah memiliki kehendak dalam sesuatu yang baik atau buruk. Tetapi pernyataan ini tidak berarti bahwa Allah berbuat dengan sewenang-wenang, tetapi perbuatan dan kehendaknya itu berlangsung sesuai dengan hikmah dan keadilan yang sudah ditetapkannya sendiri. Yang keempat yaitu sifat-sifat Tuhan. Yang kelima yaitu melihat Tuhan. Yang keenam yaitu kalam Tuhan. Yang ketujuh yaitu perbuatan Tuhan. Yang kedelapan pengutusan Rasul. Dan yang kesembilan pelaku dosa besar. Dan yang terakhir yaitu imam. Dalam masalah imam, aliran Maturidi samarkan berpendapat bahwa imam adalah tasdik bil qalb, bukan semata ikrar bil al-lisan. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Sampai bertemu kembali pada